Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين آمين اللهم آمين. أما بعد, mari kita buka dengan membaca salawat Al-Fatih, salawat yang kedudukannya, yang dikatakan kedudukannya seperti 600.000 salawat. Al-Fakir talqin, sampean ikuti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Rabb taqabbal, ya Rabb taqabbal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dan menjadikannya sebagai penumbuh rasa cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai ikatan yang menguat, dan sebagai penguat ikatan kita dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga dijadikan sebagai penurun taufik insyaallah agar kita bisa selalu berjalan di jejaknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tidak terasa wahai saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang benar-benar kedudukannya istimewa sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang di dalamnya Allah wajibkan bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Keutamaan bulan Ramadan banyak sekali.
Keistimewaan bulan Ramadan banyak sekali. Kekasih kalian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, Ramadan ila Ramadan, wal jum'ah ilal jum'ah, was salatu ila salah, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair, aw ma fi ma'na aw kama qala salawatullah salamu alaihi. Artinya bulan Ramadan ke bulan Ramadan, dan Jumat ke Jumat, dan sholat ke sholat yang berikutnya, itu pelepur, penghapus dosa yang diantara keduanya jika dijauhi atau jika menjauhi dosa-dosa yang besar. Maksudnya antara bulan Ramadan dengan Ramadan yang setelahnya itu menghapus, melepur dosa-dosa yang diantaranya. Antara sholat Jumat dengan Jumat yang selanjutnya itu melepur dosa-dosa yang diantaranya. Antara sholat fardu dengan fardu yang selanjutnya itu melepur, menghapus dosa-dosa yang diantaranya jika seseorang tadi menjauhi dosa-dosa yang besar. Kekasih kalian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah bersabda, huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Tentang Ramadan, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia itu Ramadan itu bulan kesabaran, dan bersabar pahalanya adalah surga. Bulan Ramadan juga pernah disebut keistimewaannya oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar, aw ma fi ma'na aw kama qala salawatullah wa salamu alaihi. Artinya bulan Ramadan itu, permulaan bulan Ramadan itu rahmat, permulaannya rahmat, dan pertengahannya pengampunan, dan akhirannya pembebasan dari api neraka. Intinya kalau mau menjelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan banyak sekali, dan kalian mungkin lebih banyak yang lebih mengetahui daripada Al-Fakir. Bulan Ramadan di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Bulan Ramadan di dalamnya Allah sembunyikan sebuah malam yang lebih istimewa daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalamnya terjadi 2 kejadian besar, yang kejadian tersebut berhubungan dengan mulianya Islam, dengan kekuatan Islam. Yang pertama yaitu kejadian peperangan Badar, yang sahabat-sahabatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah diridhoi seumur hidup mereka. Yang sahabat-sahabat yang menghadiri peperangan Badar kita pakai biasanya untuk bertawassul bi ahlil badriyah, Allah di sholawatan badriyah. Itu terjadinya, peperangan itu terjadinya di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dan jangan lupa juga pembukaan kota Mekah yang awalnya berisi banyak patung, Ka'bah dikelilingi patung, gak cukup di dalamnya juga penuh dengan patung, dibuka menjadi kota Islam di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ikatannya sangat kuat sekali dengan orang muslim, sangat kuat sekali dengan orang mukmin. Belum lagi ganjaran yang dilipat gandakan, seperti diriwayat, barang siapa yang mendekatkan diri dengan sebuah amalan fardu di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan balasan 70 fardu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah amalan sunnah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala fardu, bukan pahala sunnah. Pahala fardu ini tinggi sekali wahai saudara-saudaraku. Ganjaran sholat fardu tidak bisa dikejar dengan ribuan sholat sunnah. Puasa yang fardu tidak bisa dikejar dengan ribuan puasa yang sunnah. Maksudnya
2 rakaat sholat subuh, wahai saudara-saudaraku, itu ganjarane lebih besar daripada sampean setelahnya sholat duha 8 rakaat, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, sholat tarawih 20, sholat witir 11, tahajud lagi. Itu semua di total dengan 2 rakaat fardu subuh masih gedean pahalanya 2 rakaat fardu subuh, masih besaran pahalanya 2 rakaat fardu subuh. Begitu juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan, 1 hari di puasa Ramadan tidak bisa dikejar dengan ribuan puasa sunnah yang kita kerjakan setelahnya maupun sebelumnya. Ada orang beberapa kasihan tertipu, ditipu ambil setan sebelumnya atau ambil dirinya. Wis poso Ramadan ndak popo ndak poso, wis engko kan iso disaur. Ingat tambalan gak koyo asli nih. Sampean duwe kelambi apik, punya baju bagus sekali. Habis itu sampean gunting, tidak apa-apa, nanti kan bisa ditambal ini, tidak apa-apa, bisa ditambal. Tambalan, seapi-api tambalan masih bagusan yang tidak robek, tidak seperti aslinya. Begitu juga puasa Ramadan. Walaupun kita wajib menambalnya, tapi harganya tambalan tidak seperti aslinya. Singkatnya, ingin kita teruskan menjelaskan sedikit hukum tentang berpuasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal. Yang pertama, kalau malam takbiran sampai nanti dengarkan pengumuman sidang itsbat ru'yatul hilal. Sidang itsbat ru'yatul hilal, apa artinya? Sidang artinya rapat yang berkeputusan, sidang. Itsbat artinya penetapan. Ru'yah artinya melihat, hilal artinya bulan. Bulan yang di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, bulan sabit itu yang seret kayak gini nih, itu bahasa Arabnya disebut hilal. Jadi sidang itsbat ru'yatul hilal artinya sidang penetapan melihat hilal. Karena masuknya bulan Hijriyah itu tergantung patokannya adalah bulan. Kalau bulan tampak berarti masuk tanggal 1. Ledak tampak dijangkepno hari ini 30. Kalender Hijriyah itu kalau tidak 29 30, tidak ada 28-nya dan tidak ada 31-nya. Kapan 29, kapan 30 tidak mesti. Kadang Ramadan sekarang 29, Ramadan besok 29, Ramadan kemarin ini iso 30. Tidak mesti. Kenapa? Karena ngelihat patokannya, ngelihat bulan bisa dilihat atau tidak. Beda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi patokannya matahari ngelilingi bumi. Pokoknya setahun 365 lebih 1/4 hari dibagi 12 bulan. Sudah repot wis, dibagi 12 bulan. Kan lebih seperempat hari setiap 4 tahun. Februari ditambah 1 hari jadi 29. Jadi Januari pasti 31, Februari pasti 28 kecuali 4 tahun sekali 29, Maretnya pasti 31 dan seterusnya. Ini pasti. Lane hitungane bumi ngelilingi matahari. Beda dengan kalender Hijriah. Singkatnya yang mau kita bahas, kalau sampai nanti dapat pengumuman malam ini ketetapan, malam ini tanggal sekian Maret tahun 2023 bertepatan atau memasuki tanggal 1 atau bertepatan dengan 1 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Biasanya diumumkan kan habis maghrib atau dekat isya atau mungkin pas isya. Ketika diumumkan, apa yang pertama kali kita kerjakan? Sampean sekarang dapat pengumuman malam ini tanggal 1 Ramadan, apa awal amalan sing sampean lakono? Yaitu langsung niato berpuasa. Langsung niato berpuasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala.
Itu puasa sempurnanya, niat sempurnanya. Lek sampai ndak apal niat yang panjang, pakai niat yang ringkas. Niat yang ringkas cukup 3 kata. Nawaitu sauma Ramadan sah. Itu ghadin sunnah, hadisana sama, farad sunnah. Karena Ramadan tidak ada sunnahnya, jadi nyebutkan kata fardu di puasa Ramadan bukan fardu tapi sunnah. Beda lek sholat qobliyah sholat duhur asar, ada qobliyah ada ba'diyahnya, bahkan ada ngulangnya lagi mau ada. Singkatnya biar sampai tidak bingung, 3 kata tok. Nawaitu sauma Ramadan cukup sah. Tempatnya niat di hati. Atine saya ngocak nawaitu sauma Ramadan. Boleh pakai bahasa Madura, boleh. Niat karena tempatnya di hati. Amalan sing tempatnya di hati boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Nawaitu sauma Ramadan, engkau niat puasa Ramadan, cukup. Yes. Ikut tok niatnya. Dikasih waktu kapan waktunya niat panjang, Pak. Mulai maghrib sampai sudah boleh niat. Gak usah ngenteni habis terawih. Habis terawih buatan cadangan niat habis terawih. Tapi waktunya niat mulai maghrib sampai sudah boleh niat sampai sebelum subuh. Ya mulai maghrib saya jam 6 kurang gitu loh sudah boleh niat sampai jam 4 subuhnya jam 4 lebih 10 jam waktunya niat. Dikasih waktu 10 jam untuk ngocak 3 kata nawaitu sauma Ramadan, terus bablas lali dak ngocak sapa sing teledor. 10 jam gak ngocak 3 kata. Makanya orang yang lupa niat keesokan harinya puasanya ndak sah. 1. Yang kedua wajib imsak. Apa artinya imsak? Ndak boleh makan, ndak boleh minum sampai maghrib. Jadi ojo sing lupa niat terus ngocak, wah engkau lupa niat terus siapa lagi wis ndak poso saiki sarapan wis nggae kopi, nggae sarapan mangan nasi dan seterusnya, ndak dosa. Wajib imsak menghormati waktu Ramadan. Lek makan dosa, lek minum dosa lagi kedua, rokokan dosa lagi ketiga, siangi makan dosa lagi keempat dan seterusnya, karena wajib imsak. Begitu juga orang yang batalkan puasa mokel, tau mokel? Batalkan puasa sing males poso lho, orang dewasa tapi males puasa, singit-singitan batal misalnya, minum air atau apa, batal. Itu bukan berarti kalau batal terus bebas, bukan. Ini bukan kayak sholat. Nek sampean sholatnya batal misalnya, ya bebas mari ini, boleh jalan, boleh makan, karena dianggap tidak sholat. Tapi nek sampean puasa, terus puasanya dibatalno dengan cara apa? Bukan yang diperbolehkan oleh syariat, mokel atau mokel, sembunyi-sembunyi makan. Nah, ini mokel kalau ada orang batal puasa misalnya, mari subuh singitan kamar mandi minum air, batal puasanya pasti, dosa batal. Apa yang wajib? Wajib imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Lengkok, habis gitu rokokan dosa lagi, habis gitu sarapan dosa lagi, habis gitu makan siang dosa lagi. Satu mokelan berapa dosa sing dia tabung? Gak azan maghrib kecuali full tabungannya sing di hari itu dia. Jadi ini enggak membatalkan puasa dosa, kemudian setiap dia makan ngerjakan yang membatalkan puasa dosa lagi, karena wajibnya imsak. Jadi ojo dikira terus orang mokel bebas, oh aku wis mari mangus wis minum air tadi sekarang jadi saya tidak puasa, bebas sekarang. Enggak bebas, wajib imsak sampai maghrib, itu kewajiban. Yang kedua, wahai saudara-saudara, caranya niat kita tahu ya, nawaitu sauma Ramadan, 3 kata minimal. Engkau niat puasa Ramadan. Tapi yang bisa niat panjang, pakai niat yang panjang itu sempurna, sah di semua ulama, enak. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala, oh sempurna. Tapi tidak bisa nawaitu sauma Ramadan, cukup. Lek sampean sudah niat habis maghrib, saya mau niat lagi habis terawih, boleh? Boleh. Mau niat berkali-kali boleh. Ya kalau tasbih niat 3 wiritan boleh. Dan lek sampean sudah niat,
Tidak ada yang bisa membatalkan niatnya sampean kecuali dua. Yang pertama, kalau orang yang niat tadi murtad. Jadi kalau ada orang habis niat, habis ngocak nawaitu sauma Ramadan, engkau niat puasa Ramadan, habis gitu makan piring-piringan, tidak batal niatnya. Mau nggak cukup wis, tidak usah niat lagi. Habis gitu dekati istrinya, tidak batal niatnya. Habis gitu apa dan seterusnya, pingsan misalnya dan seterusnya, muntah dan tidak batal niatnya. Yang membatalkan dua. Yang pertama, kalau orang tadi murtad, keluar dari Islam, waliyadzubillah, murtad keluar dari Islam entah dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan niat, kemudian syahadat lagi, wajib niat lagi. Niat yang tadi batal walaupun keluar dari Islamnya 2 detik, niatnya batal. Yang kedua, jangan dicoba, tapi ojo. Orang yang keluar dari Islam tahu apa akibatnya. Kalau ada orang kafir masuk Islam, ganjaran catatan dosanya 0, meteran dosanya balik 0. Itu orang kafir masuk Islam, meteran dosanya 0, diampuni semua. Tapi kalau ada orang Islam keluar murtad, waliyadzubillah, meteran pahalanya 0. Disi puasa, disi zikir yang dulu semuanya hangus dengan dia keluar dari Islam, waliyadzubillah. Jadi jangan kita, wah dari Islam gampang wis, kok syahadat mana lho angus entek wis ono syahadat mana balik meteran dosane pancet. Orang yang murtad bukan seperti orang yang kafir asli, bukan. Orang yang murtad dosane ndak balik 0 lek masuk Islam, pancet. Dosan murtade dosane pancet, justru meteran pahala nih sing 0. Waliyadzubillah. Dan yang dua yang membatalkan niat yaitu lek sampean dhewe sing batalno, ngocak. Engkau niat besok misalnya apa hari Senin besok, misal contoh, walaupun sekarang akhir Sya'ban ya, kalau tidak punya wiridan tidak boleh puasa. Engkau niat puasa sunnah hari Senin, mari ngono dirubah wis. Engkau tak niat puasa hari Senin besok, ya mari batal wis. Ya sampean dhewe sing ngerubah. Tapi tidak dirubah, engkau niat puasa besok hari Senin, ya cukup wis. Engkau niat puasa sunnah Senin besok, sunnah hari Senin besok, cukup. Tapi lihat sampai rubah, tidak jadi wis, tidak niat puasa besok wis. Nah ini batal ya. Atau diganti dengan yang lainnya. Awalnya niat puasa sunnah hari Senin, iling duwe sauran Ramadan. Waduh, aku sih punya sauran Ramadan 1 hari. Awalnya engkau niat puasa sunnah hari Senin besok. Begitu dia ingat punya kewajiban 1 hari bulan Ramadan, wis gak jadi wis, engkau niat fardu apa, engkau niat puasa fardu Ramadan yang engkau kodokan, engkau niat mengkodok menyaur fardu puasa Ramadan. Nah, ya berarti dirubah niatnya, sing tadi niatnya sunnah sekarang jadi wajib, jadi niat lain maksudnya. Jadi yang membatalkan niat kalau orang itu murtad atau kalau dia sendiri yang mengubah niatnya. Dan mazhab Imam Syafi'i wajib niat setiap malam. Jadi malam ini niat untuk puasa besok, malam besok niat untuk puasa lusa, malam lusa niat untuk puasa lusanya lagi, dan seterusnya. Ada niat yang 1 bulan untuk apa ya, dan seterusnya, tidak kita bahas di tempat ini. Namun kalau kita mau ikuti ulama dengan yang lain, ya silahkan taklid. Di madhab lain ada yang bilang cukup 1 bulan, ada yang bilang boleh niat mari subuh seperti madhab Abu Hanifah. Intinya terserah, kalau mau taklid madhab lain silahkan. Tapi kita madhabnya Imam Syafi'i, di madhab Imam Syafi'i niat wajib setiap malam. Yang kedua, ada 1 amalan selain puasa yang adanya setahun sekali di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh. Sholat tarawih itu diambil dari kata tarwiha yang artinya istirahat. Disebut tarawih karena banyak istirahatnya. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya. Karena keistirahatnya, orang-orang dulu malah kalau sholat di depan Ka'bah itu dulu ini setiap habis 4 rakaat tawaf disik, setiap habis 4 rakaat tawaf disik. Nah, kalau kita istirahatnya ada di beberapa tempat habis 2 rakaat zikir biasa bareng-bareng, habis 2 rakaat zikir, itu banyak istirahatnya. Syaratnya sholat tarawih 2. Yang pertama, harus sampean sudah sholat isya. Jadi waktunya sholat tarawih masuk jika sampean sudah sholat isya.
Bukan ketika adzan isya, bukan. Sampeannya dewe sudah sholat isya. Kalau belum sholat isya, walaupun sudah masuk waktu isya, belum boleh sholat tarawih. Contoh, sampean sholat isya jam 7:30, mulai 7:30 sampean sudah boleh sholat tarawih. Sedangkan saya, engkau sholat isya jam 9, maka bagi saya sholat tarawih baru boleh saya kerjakan mulai jam 9. Jam 7:30 tidak boleh saya sholat tarawih. Kenapa? Belum sholat isya. Jam 8 tidak boleh, 8:30. Ketika saya sudah salam dari sholat isya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sekarang baru masuk waktunya sholat tarawih. Jadi ketika sampean salam dari sholat isya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, masuk waktunya 3 sholat sunnah. Masuk waktunya sholat sunnah ba'diyah isya mulai boleh dikerjakan. Masuk waktunya sholat taraweh boleh dikerjakan, dan masuk waktunya sholat witir boleh dikerjakan. Nah, sampean telah salam dari sholat isya, 3 sholat sunnah masuk waktu langsung bareng-bareng. Sholat ba'diyah isya, sholat taraweh, sholat witir. Pengerjaannya sebenarnya bebas. Sampean mau taraweh dhisik, baru witir, baru ba'diyah, ba'diyah baru taraweh, baru witir, intinya sing didhisik bebas. Tapi sunnahnya witir ditaruh di akhir. Sunnahnya witir diakhirkan, ditaruh di akhir. Dan sekarang pilihannya antara ba'diyah isya dengan taraweh, yang mana didahulukan? Bebas. Tapi sing ganjarane lebih besar adalah ba'diyah isya. Ganjarane lebih besar daripada taraweh. Karena itu sholat yang dilazimi, ditelateni ambil Sayyidina Rasulullah SAW, ba'diyah isya. Jadi lucu lah, ada orang sholat taraweh tapi ninggal ba'diyah isya. Oh, ba'diyah isya iso kok, mari Ramadan iso, iki taraweh eman iki, Allahu Akbar. Iki orang golek emas kintalan ninggal tontonan, ya. Golek kintalan ninggal tonton, 2 rakaat dapat tontonan. Ton masih berton. Maksudnya sholat ba'diyah isya itu ganjarannya lebih gede dari sholat taraweh. Ojo lupa ditelateni ba'diyah isya, sing serius juga ngerjain ba'diyah isya, sing semangat maksudnya. Waktunya mulai sampean selesai ngerjain sholat isya sampai sebelum subuh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, harus salam setiap 2 rakaat. Habis 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istirahat kan. Itu takbir lagi, Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salam. Rakaat habis itu Allahu Akbar, dan seterusnya. Harus salam setiap 2 rakaat. Tidak boleh digandeng 4-4-4, tidak boleh. Tapi harus 2-2-2-2. Jumlah rakaatnya sempurnanya 20 sholat taraweh. Jumlah rakaatnya 20. Namun jika ada orang berteraweh di bawah 20 sah, dihitung teraweh, dapat ganjaran sebagian dari teraweh tadi. Jadi ada orang sholat teraweh misalnya 4 rakaat tok, ya apa? Ya sah, apa jenenge? Ya teraweh. Ya ganjarannya ya 4 dari 20, sebagian dari teraweh. Orang sholat teraweh 8, ya apa? Sah, ganjarannya ya sebagian dari teraweh. Orang sholat teraweh 10 rakaat, ganjaran nih sebagian dari taraweh, dan sempurnanya 20. Boleh dicicil, tidak harus selesai di satu waktu. Karena sholat taraweh waktunya panjang. Boleh habis isya misalnya, contoh, ada orang tidak enak badan, tak nyaman abek, habis isya sholat melodi musola 4 rakaat, aduh gak kuat, pusing, tak istirahat, tak tidur, pulang tidur. Nanti bangun sahur meneruskan tahajud sekalian tarawih, meneruskan. Tadi baru dapat 4, meneruskan takbir 56, Allahu Akbar. Boleh. Takbir lagi salam 78, Allahu Akbar. Boleh takbir lagi salam 9, 10, dan seterusnya. Jadi bukan harus selesai di satu waktu, bukan. Boleh dicicil. Ibu-ibu di rumah misalnya ketika nidurno anak-anake tidak bisa ikut sholat taraweh di musola di masjid, apa di rumah. Sholat taraweh hukumnya sunnah berjamaah. Pertama sholat taraweh itu sunnah, berjamaahnya sunnah lagi.
Jadi sholat tarawih sunnah berjamaah, namun kalau dikerjakan sendiri juga boleh dan sah. Jadi ibu-ibu di rumah aja ditinggal tarawih nih, masih gak keluar tarawih di masjid, gak keluar tarawih di musola, ketika tidur anak-anaknya, habis anak-anaknya tidur misalnya nyicil sholat 1, 2, 3, 4, 5, 6 salam, suami ini datang mungkin nyiapno makani suami ini dan seterusnya, mungkin istirahat, habis gitu bangun sahur, habis nyepakno sahur, habis orang-orang sahur boleh lagi ditambah 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Jadi jangan ditinggal tarawih ini, eman ya, eman. Akhir kita tutup bulan Ramadan itu ada adabnya dan ada tata keramanya. Puasa bulan Ramadan itu ada adabnya dan ada tata keramanya. Agar puasa kita sempurna di bulan Ramadan, jangan lupa adab dan tata keramanya diperhatikan. Seperti menjaga lisan kita dari berbohong. Berbohong tidak batal no puasa, tapi menghilangkan ganjaran puasa. Seperti menjaga lesan kita, mulut kita dari menggunjing ngerasani orang lain, ngomongi orang lain. Ngomongi orang lain tidak batal puasanya, tapi menghilangkan ganjaran puasa. Seperti menjaga mata kita dari melihat yang haram, menjaga telinga kita dari mendengar yang haram, menjaga perut kita dari makan yang haram atau yang syubhat, terutama makanan yang dipakai untuk berbuka. Bahkan orang-orang soleh dahulu mereka berkata, jika engkau apabila engkau berpuasa, perhatikan barang apa yang engkau pakai untuk berbuka dan di tempat siapa engkau berbuka. Iki berhubungan dengan diterimanya amalan iki. Ya apa kepingin doa ning mandi wetenge nang dinding kok panganan haram. Bukan berarti pintunya Allah subhanahu wa ta'ala tertutup, tidak, selalu terbuka. Siapapun yang memohon kepada Allah pasti mendapati permohonannya, dapat permohonannya. Tapi apa kita tidak malu kemana-mana di perut kita nggak barang sing haram. Kemudian dari adab bulan Ramadan, yaitu kalau masuk bulan Ramadan kurangi kesibukan duniawi, perbanyak dengan amalan-amalan akhirat dan banyak atau seperti berzikir dan yang lainnya. Bulan Ramadan itu paling utamanya bulan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan itu paling istimewanya bulan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana istimewanya hari Jumat dibanding hari-hari yang lainnya. Hari yang paling istimewa hari Jumat, itu paling istimewa daripada hari-hari yang lainnya. Kalau bulan Ramadan, jadi keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya seperti keistimewaan hari Jumat dibanding hari-hari yang lainnya. Maka perhatikan wahai saudara-saudaraku tentang hari Jumat kita dan tentang bulan Ramadan kita, usahakan di dalamnya banyak amalan akhiratnya. Allahu a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kita insyaallah untuk beramal banyak di bulan Ramadan, untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan, untuk mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan yang akan datang ini dan bulan Ramadan di tahun-tahun setelahnya. Dan juga kita mohon kepada Allah dan pengampunan yang bentuknya mendapat malam Lailatul Qadar insyaallah. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah bukakan bagi kita semua pintu kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, kemudahan dalam mencari rezeki yang halal, dan kemudahan dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, dan kemudahan insyaallah dalam menambah amalan kemudahan dalam menambah catatan kebaikan kita insyaallah. Dan kita niat seperti yang diniati oleh wali-walinya Allah dalam menyambut bulan Ramadan. Kami niat seperti yang diniati oleh orang-orang soleh dalam menyambut bulan Ramadan, dalam memasuki bulan Ramadan. Dan kami memohon seperti permohonan mereka, kami meminta seperti permintaan mereka,
kami pemberian seperti pemberian mereka. Semoga kami mendapatkan pengampunan seperti pengampunan mereka. Semoga kami mendapatkan ridha Allah seperti yang mereka dapatkan. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita hajati, apa-apa yang kalian hajati, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan hajatnya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung langkah kaki kita dan kalian ke tempat ini sebagai ibadah insyaallah. Dan semoga amalan malam ini wa kullu niyatin salihah wa ala mana wa masyayikhuna fid din wa ala mana salafus salih wa ala mana kutub zamanina fi mithl hadhihi layali wa fi mithl hadhihi jalsa wa fi mithl hadhihi munasabah wa fi mithl hadha ash-shahr wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kami sampaikan kepada Yang Mulia Habib Hamid bin Alwi Asri, mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh beliau tadi menjadi tambahan ilmu yang barokah dan bisa diamalkan nantinya di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu tawasul, dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Arsal rahmatan lil alamin sayyidil mursalin wa khairul khalqi ajmain sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa maulana sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li abaihi tahiran sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib wa sayyidatina Aminah binti Wahbin wa jamil adhari wa ahwanihi minal anbiya wal mursalin wa li kulli minhum wa ila wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyatir Ridha wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa banaihim sayyidina Al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jabis. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi sayyidina Al-Hamza wal Abbas wa sayyidina Abdullah bin Abbas wa sayyidina Ja'far bin Abdullah wa sayyidina Aqil bin Abdullah wa sallallahu alaihi wa summa khususan ila ruhi sayyidatu Zainab Ahtil Hasanin wa ila ruh sayyidina wa sayyidina wa kullu jamil ahli al-bait wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa usulihim wa furihim wa Allah ya'li darajatin fil jannah wa yud'a alaina min barakatihim asrarihim wa barim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa summa khususan al-khulafa ar-rasidin sadatin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil syarril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa khususan ila ruhi al-Imam Ali Zainal Abidin wa Imam Muhammad al-Baqir wa Imam Ja'far al-Sadiq wa Imam Ali al-Uraidi wa Imam Muhammad al-Naqif wa Imam Isa al-Rumi wa Imam Ahmad al-Muhajir wa usulihim wa furu'ihim anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa nidar alaina min barakatihim wa asrarihim wa amwarihim wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Wa summa khususan ila ruhi Syekh Syahid Isa al-Amudi wa Syed Abdul Qadir al-Jailani wa Syed al-Hasan al-Sadili wa Syed Syekh Abi Majan al-Maghrami wa Imam al-Ghazali wa Imam Ahmad Rifai wa Imam Ahmad al-Badawi wa Imam Syekh Bushairi wa Imam Ghazali wa usulihim wa furihim anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yad'alina min barakatihim wa asrarihim wa amwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa khususan ila ruhi al-Imam Ghazali wa Imam
وكل جامع المشايخ الصوفية الإمام أبو حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد بن حنبل وإمام البخاري ومسلم وكل جميع الأئمة الحديث وأصولهم وفروعهم الله يعلي درجات في الجنة وأن يدع علينا من بركة وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا إلى روح الإمام محمد مولى الداولة وسيد الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الداولة وسيد أبو بكر شكرا بن محمد بن عبد الرحمن السقاف وسيد عبد الله علي دروس بن أبو بكر شكرا وسيد عمر محضر وسيد عبد الرحمن بن عمر العطاس والشيخ علي برس وثم خصوصا إلى سيد الشاهب الراتب سيدنا الحبيب عبد الله بن علاوي الأحداد وجامع ساداتنا علي بعالوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة وأن يدع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى روحي واليسوع والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب جعفر بن شيهان السقاف وثم خصوصا إلى الحبيب أحمد بن ألوي بيلان قرشك والحبيب طه بن أحمد السقاف لاوان وحابة الشارفة آمنة بنت حسين بعبد لاوان وخصوصا إلى روح حابة عائشة بن حسين بعبد وحابة شائدة بنت الشيخ صالح التاممي والحبيب عبد الله بن أحمد بن علوي وحبيب إبراهيم بن حسين بالفقه وثم خصوصا إلى روح الحبيب عمر علي درس ورابية وحبيب عمر بن أحمد علي درس وإلى روح سيد عريف سيغرفورة وسيد عبد الرحمن سيغرفورة وحابة شارفة سلمى بنت أحمد العيدروس وخصوصا إلى سيد سليمان موجو أغون وإلى روح باسمان ديوينونgan وحبيب عمر بصورة وحبيب عبد الله بن طه السقاف وحبيب عبد الرحمن بن طه السقاف وخصوصا إلى روح الحبيب ألوي بن طه السقاف وحبيب شارفة راغون بن طه السقاف وإلى روح الأستاذ الحبيب محمد بن حسين بعبود وكي حجي حامد بن عمر بصورا وكي حجي طيب بوغل وإلى روح الحبيب علي بن أحمد علي دروس وحبيب أبو بكر بن طه السقاف وكي أمين الله السيدوغيري وكي محل السيدوغيري وكي نور حاتم السيدوغيري وكي أبو ذر السيدوغيري وكي هاجي نور حسن السيدوغيري وإلى روح الحبيب توفيق بن علي علي دروس وكي هاجي وكي باهر السيدوغيري وكي نوابي سبو السيدوغيري وإلى روح نور حسن السيدوغيري وحابة شريفة الزهرة بنت أحمد علي دروس وكي شيراج الملة سيدوغيري وكي عبد الله وكي عبد الجليل السيدوغيري وكي عبد الجليل بن كي عبد الجليل السيدوغيري وكي عبد العليم السيدوغيري وخصوصا إلى ركي أحمد نووي السيدوغيري وكي عبد الله سوكت شيرات السيدوغيري وإلى الحبيب محمد بن طه السقاف وكي دردر وبكي تمام وكي فرسه وكي مادن وكي هاجي هون لقاء وكي هاجي ظافر لقاء وكي هاجي مصطفى لقاء وإلى روح الحبيب حامد بن مراد علي دروس كلمانتن وكي هاجي فضال وكي حافظ لقاء وخصوصا إلى روح كي هاجي معصوم محسن وكي هاجي رفقان وكي هاجي أشعري وخصوصا إلى روح كي هاجي رفاعي بوغل وحبيب محمد بن علوي الصافي وخصوصا إلى روح الحبيب حباب شارفة فضلون بن ضد السقاف وكي هاجي أسنابي سمروارو وكي هاجي جاسم دوكاتون وكي هاجي أحمد لباء وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة وأن يدر علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى رجاء حجي أبو عمر تنبأ رجو وإلى الأستاذ سانف برانا وإلى روح بحالك وإلى روح سبولا وإلى روح شراز وإلى روح أبو رسومي وإلى روح حسن بن فلان وإلى روح عبد الحامد وإلى روح محمد عريف بن رمبتي بالو وجامع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمها واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة إلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم انزل الرحمة والمغفرة إلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم انزل الرحمة والمغفرة إلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن شاء الولدان المسلمين عما ارزقنا زيادة في العمر وشهادة الجسمنا زيادة ورزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت وحنا في شكرة الموت وعفوا عند الحساب وآمنا من العذاب والنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم وبتام كل سؤال ومعلوم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاتحة لدفع البلاء ولجرب الرزق ويطول الأمور في طاعة الله وطاعة الرسول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قولك سيري في العلمك وانقذ كل شيء لعظمتك وهذا ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك واجعلني من كل هم أمر فرجا ومخرجا اللهم اغفر عن ذنوبي وتجاوز عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أتأمني مما قصرت فيه أتوك آمنا وأسألك مستأنسا إنك محسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمتي وأتبغض إليك بالمعاصي ولكن سكت بك حملتني على الجراءة عليك فوت بفضلك وإحسانك إلي إنك التواب الرحيم وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Perlu kau ingin dak setuju hadirin oleh peleman pengumuman untuk Jamiah Ratib tidak boleh pulang terlebih dahulu. Mungkin ada yang dirembuk oleh ketua atau panitia Ratib. Matur sekelangkung. Malam moga kusara panjenengan bisa kuat pasti Pak. Belum Pak, juga cuman uji esok belum pasti. Bener-bener lah kona, belum. Moneng berenang, tahun yang moneng kantor. Moneng berenang itu bentuknya kosong, pasang yang ada di ibu. Kalau bocor kelas bener ada. Lampinya paling hanya ibu jemu bambang lampinya kelasan saudaranya Messi itu cocok di lampi cocok di jilbab punya biaya nak kira mungkin mengenai carong lalu ada BSB boleh lebihnya aku lampu sore lampu malam punya biaya Niki Bu. Para bapak, para ibu, sebutan kula hormatin. Pada intinya ngereng persiapaki Ramadan ki Ramadan para persiapaki mental kula sareng panjenengan, persiapaki badan kula sareng panjenengan, dohir batin ayo ngadeg de Ramadan. Jebuang bunyo onde ka Allah, malar mau ke Ramadan tahun mangken lebih bagus tenebeng Ramadan. Seberi-beri leng pola mak Pak, beri kira perlu perlu. Jika pola mak beri kira perlu dari dulu malah mau keterangan sewa
hasil manfaat. Malah Tuhan pakai usaha panjenengan oleh barokah para guru, para habaib, sehingga bisa panjenengan tambah arek, tambah sae, tambah arek, tambah barokah manfaat. Sekelajah keluarga besar panjenengan. Doa dipanjatkan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata baik. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nalala kebanangkan saya nyaman kok getel di neraka. Ang sarap kulay ile. Semari sih. Anak dong. Semua tu sama pasal. Kau siapa itu? Zi. Apa? Ya. Kenapa genteng mana? Genteng. Dia jangan. Hat, kata. Tak apa ni kan? Haji tu kata. Tora. Ayo boleh. Semua mana ada tu. Amin. Ya apa ya? إلا اللقاء إن شاء الله اليوم السنة التي إن شاء الله اتفق عليك إن شاء الله بالله يطول عمرك إلى اللقاء إن شاء الله
insyaallah tabak itu mau lihat kawan ada kita insyaallah tabak insyaallah terlalu Dari sini wallah kullu minta maaf kurang السبت جاء من حضرموت الحمد لله ان شاء الله بكره percobaan iya itu Taha Indonesia Masya Allah Alhamdulillah 4 سنوات في معهد في حضرموت إن شاء الله الله تعالى من الصالحين إن شاء الله 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 يا رب آمين إن شاء الله إن شاء الله قبول نياته إن شاء الله نياته خير إن شاء الله على كيف نفكر الولد الحين نفكر السبت ما شاء الله ماشي Alhamdulillah ya. Insyaallah. هذا